Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Virus Fernanda Lubis, Maria Margareta Purba, dan Indah Okta Frasyanti. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat pelanggan. Yang isi materinya adalah pertama, pengertian sifat-sifat pelanggan, kedua, sifat-sifat pelanggan, ketiga, cara mengenal perilaku pelanggan. Materinya akan disampaikan sebagai berikut. Dalam melayani pelanggan, sebaiknya seorang karyawan mampu memahami dan mengerti akan sifat masing-masing pelanggan atau nasabahnya sebelum melakukan pelayanan. Karyawan perlu mempelajari kebiasaan pelanggan, terutama bagi mereka yang sudah berkali-kali datang. Hal ini disebabkan karena masing-masing pelanggan atau nasabah memiliki sifat-sifat yang berbeda. Perbedaan sifat-sifat pelanggan disebabkan karena daerah, asal-usul, suku, agama, pendidikan, pengalaman, adat istiadat, perilaku, selera, dan budayanya. Contohnya daerah asalnya. Daerah asal sangat mempengaruhi selera dan gaya hidup masing-masing pelanggan. Misalnya, pelanggan yang berasal dari Jawa Tengah tentu berbeda perilakunya dengan yang berasal dari daerah lainnya. Misalnya Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Kemudian, dalam perilakunya, ada suku yang bertemperamen keras dan ada pula yang lembut, ada yang diam, ada pula yang cerewet. Oleh karena itu, karyawan juga harus cepat memahami pelanggannya. Lalu, apakah pengertian dari sifat-sifat pelanggan? Sifat-sifat pelanggan memiliki arti merupakan ciri khas dari perilaku yang dimiliki oleh pelanggan. Artinya, sifat-sifat pelanggan memang memiliki perbedaan atau keunikan tersendiri, sehingga memerlukan pelayanan tersendiri pula. Keunikan inilah yang timbul dan relatif sulit diubah dari masing-masing pelanggan. Berikut ini sifat-sifat pelanggan yang harus dikenal agar mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu pertama, pelanggan atau nasabah dianggap sebagai raja. Maksudnya adalah karyawan harus menganggap pelanggan atau nasabah adalah rajanya. Dan semua keinginan dan kebutuhan pelanggan harus dilayani secara sempurna. Hanya saja, ketika memberikan pelayanan, karyawan juga harus mengetahui batas-batas etika dan moral yang ada. Karyawan tidak boleh memberikan pelayanan yang berlebihan, karena hal ini justru akan merendahkan derajat perusahaan atau derajat karyawan itu sendiri. Yang kedua, mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Salah satu sebab pelanggan datang ke perusahaan karena memiliki masalah yang ingin diselesaikan masalahnya. Contohnya, pelanggan terkadang dalam melakukan transaksi kurang mengerti prosedur dan pengisian aplikasi. Karena takut terjadi kesalahan, maka pelanggan akan minta penjelasan kepada karyawan. Maka dari itu, karyawan harus melayani pelanggan dengan penuh kesabaran. Artinya, tugas karyawan adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan agar pelanggan merasa terpuaskan. Yang ketiga, pelanggan tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Sifat-sifat kebanyakan pelanggan atau nasabah yaitu mereka paling tidak suka dibantah keinginan atau pendapatnya. Dalam hal ini, karyawan ketika menyampaikan informasi atau pendapat apabila mendapat respon yang kurang baik dari pelanggan, perlu menyikapinya secara hati-hati agar pelanggan merasa tidak dibantah atau didebat. Oleh karena itu, usahakanlah agar setiap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan melalui pembicaraan dan diskusi yang santai dan rileks. Yang keempat, pelanggan atau nasabah mau diperhatikan. Pelanggan atau nasabah yang datang ke perusahaan pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Namun, perhatian yang diberikan jangan terlalu berlebihan, misalnya dengan memperhatikan pelanggan yang terlalu lama. Perhatian di sini lebih ditekankan kepada keinginan kita untuk mengetahui masalah pelanggan, kemudian segera untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, pelanggan atau nasabah ingin selalu dipuji. Pelanggan atau nasabah pada hakikatnya paling senang dipuji atau disanjung oleh siapapun termasuk oleh karyawan. Hanya saja ketika karyawan memuji pelanggan jangan terlalu berlebihan karena dapat membuat pelanggan menjadi tidak suka. Pujian atau sanjungan yang diberikan karyawan kepada pelanggan akan memberi banyak manfaat. Misalnya, pelanggan akan merasa senang berhubungan dengan perusahaan kita dan karena merasa senang, pelanggan selalu ingin mengulang transaksinya. Yang keenam, pelanggan atau nasabah merupakan sumber pendapatan perusahaan. Semakin banyak pelanggan yang datang bertransaksi, maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, karyawan harus termotivasi untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya agar perusahaan terus mendapatkan keuntungan. Perlu dipahami bahwa kehadiran pelangganlah yang membuat perusahaan dapat terus hidup dan membiayai seluruh kegiatan perusahaan.
Selanjutnya, sifat-sifat pelanggan. Dalam praktiknya, pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun sama, tidak sama persis, hanya saja mungkin memiliki sedikit perbedaan. Dengan adanya perbedaan ini, maka karyawan dalam hal ini perlu untuk memahami perbedaan tersebut dengan memberikan pelayanan yang berbeda pula. Artinya harus memerhatikan karakter si pelanggan itu sendiri. Sekalipun banyak perbedaan, tetap saja sifat-sifat pelanggan selalu ingin dianggap sebagai raja tetap ada. Pelanggan yang serba tahu selalu ingin dipuji, tidak mau didebat atau dibantah, dan selalu ingin memperoleh perhatian. Cara mengenal perilaku pelanggan. Untuk memudahkan pelayanan agar berjalan lancar, karyawan harus lebih dulu mengenal siapa saja pelanggan yang akan dihadapinya. Dengan demikian, karyawan akan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pelanggan. Memang tidak mudah untuk mengenal sifat pelanggan secara utuh, namun paling tidak dapat mengetahui sekalipun tidak sempurna. Pada dasarnya, pelanggan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, pelanggan baru pertama kali. Artinya, pelanggan ini belum pernah datang sebelumnya, dan ini pertama kalinya pelanggan datang ke perusahaan. Tugas karyawan adalah memberikan layanan yang membuatnya terkesan sehingga akan mengulangi lagi transaksinya. Yang kedua, pelanggan yang sudah bertransaksi lebih dari sekali. Artinya, pelanggan jenis ini adalah pelanggan yang sering atau lebih dari sekali datang ke perusahaan. Biasanya, pelanggan yang sudah pernah datang dan merasa terkesan dengan layanan yang diberikan, maka akan mengulangi lagi transaksinya secara berulang-ulang. Yang ketiga, pelanggan lama dan setia. Artinya, pelanggan yang sudah sering datang ke perusahaan bahkan sudah menjadi langganan perusahaan sejak lama. Pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi seperti ini harus tetap dijaga loyalitasnya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi agar mereka tetap setia. Sifat pelanggan selanjutnya adalah memiliki perilaku yang berbeda, misalnya 1. Pelanggan yang pendiam, artinya pelanggan yang tidak banyak bicara dalam berhubungan dengan karyawan dan kalaupun bertanya hanya seperlunya saja. Pelanggan jenis ini biasanya memiliki sifat yang serius dan sulit untuk diajak bercanda. Karyawan dalam hal ini harus lebih berhati-hati karena pelanggan jenis ini seringkali sensitif dan mudah tersinggung. Yang kedua, pelanggan yang banyak bicara. Biasanya pelanggan yang banyak tanya tentang suatu hal yang ingin dibelinya. Bahkan terkadang terlalu detail atau rinci sampai kepada hal-hal yang terkecil dan yang tidak perlu. Dalam melihat golongan pelanggan tersebut, maka karyawan sudah harus mempunyai data tentang pelanggannya. Artinya, mana yang baru pertama kali datang, beberapa kali datang, jarang-jarang datang, dan sudah yang menjadi pelanggan setia. Untuk mengetahui perilaku pelanggan tersebut, maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan melalui yang pertama, identifikasi jati diri pelanggan. Misalnya nama, tanggal lahir, asal-usul, agama, pendidikan, pekerjaan, dan domisili pelanggan. Biasanya, pengenalan ini dilakukan melalui formulir yang diberikan perusahaan dan akan diisi oleh pelanggan. Lalu, yang kedua, memperhatikan kebiasaan pelanggan selama bertransaksi. Misalnya, yang pertama, apa yang paling sering ditanyakan oleh pelanggan? Yang kedua, apa yang sering dikeluhkan pelanggan? Yang ketiga, apa yang diinginkan oleh pelanggan? Yang keempat, apa yang tidak disukai pelanggan. Yang kelima, apa yang disarankan oleh pelanggan. Dan yang keenam, gaya bicara pelanggan. Yang ketiga, menggolongkan pelanggan yang sudah bertransaksi ke dalam 2 kelompok. Yaitu yang pertama, pelanggan atau nasabah. Artinya pelanggan yang sudah menjadi langganan perusahaan bertahun-tahun. Loyalitas pelanggan ini sudah tidak diragukan lagi, sehingga perlu diberikan pelayanan yang lebih baik agar tetap setia menjadi pelanggan. Lalu, yang kedua, pelanggan atau nasabah sekunder, merupakan pelanggan yang jarang bertransaksi. Pelanggan seperti ini juga diusahakan untuk masuk ke kelompok primer dengan berbagai cara yang mampu mengikatnya, yaitu salah satunya melalui pelayanan yang terbaik. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.